Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran seni budaya dan keterampilan. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi kartun. Sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat kedepannya. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, yuk kita bahas tentang menggambar ilustrasi kartun. Cekidot. Nah, sebelum kita membahas tentang ilustrasi kartun, baiknya kita harus tahu dulu apa arti menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi adalah kegiatan membuat gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi yang pertama, memperkuat, kedua, memperjelas, ketiga, memperindah, keempat, mempertegas, kelima, memperkaya cerita atau narasi. Fungsi gambar ilustrasi yaitu untuk dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, setelah kita tahu apa arti menggambar ilustrasi, baiklah kita langsung saja masuk tentang menggambar ilustrasi kartun. Kartun merupakan suatu gambar yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Ciri-ciri kartun yang pertama, gambarnya agak ringkas. Yang kedua, tidak banyak menggunakan kata-kata. Ketiga, mudah dipahami dan dikenali. Keempat, mengandung penyampaian pesan yang jelas. Anak-anak ibu yang baik, jenis-jenis kartun terbagi atas 5, yaitu pertama, kartun gag, kedua, kartun editorial, ketiga, kartun karikatur, keempat, kartun animasi, dan yang kelima adalah komik. Ayo, ada yang tahu apa itu kartun gag? Nah, kartun gag adalah gambar kartun yang dimaksudkan hanya sekedar sebagai gambar lucu atau olok-olok tanpa bermaksud mengulas suatu permasalahan atau peristiwa aktual lainnya. Di sini ibu memberikan 3 contoh tentang apa itu kartun gag. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga. Nah, setelah kartun gag, kita bahas tentang kartun editorial. Kartun editorial adalah gambar sindiran di surat kabar yang mengomentari berita dan isu yang sedang ramai dibahas di masyarakat. Kali ini, ibu memberikan 3 contoh kartun editorial. Nah, ini contoh yang pertama, kartun editorial. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Kartun yang ketiga yaitu kartun karikatur. Kartun karikatur sebenarnya kartun yang telah dilukis dengan melakukan perubahan pada wajah atau bentuk seseorang. Contohnya, hidung menjadi besar atau mata kecil dan sebagainya. Kali ini, ibu juga memberikan contoh kartun karikatur. Contoh yang pertama, ada yang tahu nggak ini tokoh siapa? Nah, ini tokoh Mbah Marijan. Yang kedua, ini Rhoma Irama. Dan yang ketiga ini ada Barack Obama, kemudian artis India. Kartun selanjutnya yaitu kartun animasi. Kartun animasi adalah kartun
kartun yang dapat bergerak atau hidup secara visual dan bersuara. Nah, Ibu kasih contohnya nih. Lihat ya. Baiklah, yang selanjutnya tentang komik. Komik terbentuk dari rangkaian gambar yang keseluruhannya merupakan rentetan satu cerita yang pada tiap gambar terdapat balon ucapan sebagai narasi cerita dengan tokoh atau karakter yang mudah dikenal. Baiklah, Ibu telah memberikan contoh beberapa cerita komik. Contoh komik yang pertama berjudul Perlakukanlah Orang Tuamu dengan Baik. Komik yang kedua tentang adab minum. Komik ketiga dengan judul Belajar Mengaji. Baiklah, kita lanjutkan alat dan bahan menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik garing dan teknik basah. Menggambar ilustrasi dengan teknik garing tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Contohnya dengan pensil, arang, krayon, korkoal, dan pulpen. Yang pertama ada pensil. Pensil yang digunakan biasanya ukuran pensil 2B sampai 6B. Kemudian arang. Arang yang dibuat adalah arang yang berbahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu dalam kertas. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan krayon. Banyak ragam dan variasi warna krayon yang digunakan dalam menggambar ilustrasi yang memerlukan variasi pewarnaan. Keempat, ada korkoal. Korkoal berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan keras sebagai pembungkusnya. Jadi, jika anak-anak menggunakan korkoal, warnanya akan lebih tajam dan lebih jelas. Dan ada pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Kedua, yaitu teknik basah. Teknik basah adalah media yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Contohnya cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Cat air atau watercolor. Cat air atau watercolor memiliki karakter transparan dan tembus pandang. Warna yang dipulaskan terlebih dahulu tidak dapat ditutup dengan warna di atasnya karena akan bercampur. Penggunaannya biasanya dengan teknik akuarel. Selanjutnya, cat poster. Cat poster atau cat plakat memiliki sifat pekat, yaitu warna yang dipulaskan lebih dahulu bisa ditutup oleh warna berikutnya. Penggunaannya bisa dengan teknik blok. Selanjutnya ada tinta bak. Tinta bak atau yang sering disebut tinta Cina memiliki warna hitam pekat dan cocok digunakan untuk menggambar teknik siluet atau blok. Cat minyak. Campuran cat minyak memberi efek kecerahan warna yang cemerlang. Selain itu, cat memberikan efek tekstur membentuk pasta liat mengesankan bila diolah dengan baik. Namun cat minyak ini sangat lama keringnya. Untuk mengeringkannya membutuhkan waktu beberapa hari. Proses menggambar ilustrasi kartun yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yaitu yang akan dibuat, yaitu kartun. Ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita.